Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 19104168, kelas Manajemen A2 Pagi. Makul, Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan dari dosen saya, yaitu menyimak kedua video dan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan apa judul video tersebut. Judul video pertama yaitu Manajemen Pemasaran atau Riset Pemasaran Bahan Ajar 4. Nah, video yang kedua UI SG 2013 Marketing Reach and Edition atau Iteration. Jadi ngadem sih. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan apa judul video tersebut. Judul video pertama yaitu Manajemen Pemasaran, Riset Pemasaran atau Bahan Ajar 4. Nah, video yang kedua UI SG 2013 yaitu Marketing Reach and Iteration. Pertanyaan yang kedua, siapa nama pembicara kedua video tersebut? Video yang pertama yaitu Dr. Yuli Hendrieni SEMT AK. Nah, video yang kedua yaitu dibicarakan oleh DRT Esni Balkuiyah. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa saja yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di video tersebut? Yang pertama, video yang pertama yaitu menjelaskan riset pemasaran adalah desain sistematik, pengumpulan, analisa, dan laporan data serta penemuan yang relevan untuk situasi pemasaran yang spesifik. Proses riset pemasaran yaitu mendefinisikan masalah, membuat keputusan, dan mengembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, dan menimbulkan temuan atau hasil, dan membuat keputusan. Nah, bagaimana menyusun riset rencana penelitian? Yaitu dari mana menerima sumber, bagaimana pendekatan riset yang akan dilakukan, bagaimana perencanaan terhadap instrumen riset yang akan dilakukan, bagaimana rencana simpel penelitian, dan bagaimana metode kontak yang akan dilakukan. Materi video yang kedua yaitu topik pembahasannya. Pertama yaitu proses penelitian, yang kedua desain riset, exploratory, dan deskriptif. Yang ketiga yaitu teknik pengukuran dan skala. Yang keempat teknik sampling, dan yang kelima adalah analisa data. Penelitian berawal adanya persoalan yang harus diselesaikan oleh para pengambilan keputusan. Sesi ini memaparkan langkah-langkah dan prosedur untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pemasaran, yang dibutuhkan untuk menyusun strategis pemasaran. Karena masih bersifat pengantar, maka pembahasan dilakukan secara menyeluruh dan hanya bersifat pengenalan. Sesi berikutnya akan membahas setiap prosedur dari riset pemasaran dengan disertai contoh-contoh dan aplikasi di bidang pemasaran. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta yang mengenai proses riset pemasaran, mulai dari mengformulasi problem hingga pembuatan laporan hasil riset pemasaran. Memperkenalkan teknik-teknik analisa data, penggunaan software, dan interpreter terhadap output statistik yang dihasilkan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang dapat diperoleh dari penjelasan kedua video tersebut? Nah, video yang pertama yang dapat kita peroleh dari video yang pertama yaitu mengetahui definisi riset pemasaran adalah suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal mengidentifikasikan masalah yang sistematik, peluang pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisaan data, menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi, dan solusi yang efektif, efisien di bidang pemasaran perusahaan.
Dengan menjelaskan penelitian pasar, kita bisa mengetahui kelemahan dari para pesaing bisnisnya, dilihat dari sisi produk dan layanan yang diberikan. Dan selanjutnya yaitu perencanaan strategisnya. Informasi yang kita peroleh dari observasi pasar bisa kita jadikan sebagai acuan atau kesempatan terbaik agar tujuan bisnis kita tercapai. Yang kelima, manfaat apa yang diperoleh dari menonton kedua video tersebut? Manfaat yang diperoleh dari kedua video tersebut adalah mengetahui pengertian riset pemasaran, proses, dan manfaat bagi bisnis yang diwajibkan para wirausaha. Riset pemasaran dilakukan untuk mengatasi masalah akan datang dalam riset pemasaran. Selain itu, riset pemasaran juga dapat memperbesarkan peluang keberhasilan usaha dan dari strategis pemasaran yang dilakukan. Manfaat yang kedua, dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen dapat mengetahui apa saja harus dibenahi dan ditambah dalam riset strategis pemasaran. Maka hasilnya, riset pemasaran juga dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak manajemen sebelum membuat strategis pemasaran untuk merupangsakan pemasaran yang besar. Yang ketiga, akan banyak sekali perusahaan usaha yang dijalankan seseorang yang telah mengetahui riset pemasaran, proses, manfaat bagi bisnis, serta pengusaha yang mengikuti langkah-langkah dalam penyusunan riset pemasaran untuk meminimalisir kerugian, mencapai keuntungan dari usaha yang dijalankan. Nah, sekian dari penjelasan atau jawaban dari saya ucapkan terima kasih.